Kabar baik bagi 6 keluarga terdampak longsor di Dusun Blembem, Candirejo. Pasalnya, Pemkab Gunung Kidul segera membuatkan rumah baru sebagai tempat relokasi. Longsor di Dusun Blembem, selain mengubur rumah warga, juga ada 2 orang yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Pasca kejadian, Pemkab berencana merelokasi 6 keluarga terdampak ke tempat yang lebih aman. Selama tempat relokasi belum dibangun, maka para korban tinggal di penampungan sementara dengan memanfaatkan gedung sekolah yang tidak terpakai. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunung Kidul, Nurgianto mengatakan sudah ada titik temu untuk relokasi korban longsor di Dusun Blembem, Candirejo. Rencananya warga terdampak akan dibuatkan rumah baru mulai Oktober tahun 2023. Sekarang masih sosialisasi ke warga. Selain itu, juga sedang penyiapan lahan untuk pembangunan rumah baru, kata Nurgianto. Menurut dia, relokasi dilaksanakan dengan program bantuan sosial. Setiap keluarga mendapatkan alokasi pembangunan sebesar 50 juta rupiah. Diharapkan pembangunan rumah baru selesai sebelum akhir tahun. Tempat relokasi berjarak 1 km dari lokasi longsor. Tempatnya juga masih di Dusun Blembem, katanya. Nurgianto tidak menampik, rencana relokasi sempat terkendala lahan. Namun kendala dapat diselesaikan sehingga warga memiliki tempat untuk membangun rumah baru. Proses ditangani pihak kelurahan, tapi sudah selesai dan sekarang proses sertifikasi kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional, katanya. Jagabaya Kelurahan Candirejo, Semin, Gunung Kidul Sri Hartono mengatakan 6 keluarga terdampak longsor di Dusun Blembem masih menghuni tempat tinggal sementara di bekas SD yang tak terpakai. Ia berharap permasalahan relokasi bisa selesai sesuai dengan permintaan warga terdampak. Warga penginnya bisa segera pindah ke lokasi yang permanen, katanya. Tebing Kali Woro setinggi 80 meter di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Desa Balerante, Kecamatan Kemalang longsor pukul 4.30. 2 truk yang melintas di lokasi tertimbun longsor. Kejadian ini menyebabkan 2 sopir truk yakni Sularno, 35, dan Darsono, 40, tewas di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. Kejadian longsor itu berawal saat 3 truk dari Desa Sidorejo berangkat untuk mengambil pasir di bantaran Kali Woro. Ketiga truk itu berjalanan beriringan dengan posisi Darsono berada paling depan, sedangkan Sularno tepat di belakangnya. Tiba-tiba tebing sungai di sisi barat longsor dan menimpa kedua truk yang melintas di bawahnya. Sedangkan truk yang paling belakang bisa selamat. Meski begitu, proses evakuasi baru bisa dilakukan pada pukul 9 karena medan menuju lokasi kejadian sangat terjal. Saat kejadian itu sebenarnya tidak ada aktivitas pertambangan sama sekali di lokasi kejadian. Jadi truk itu melintas tiba-tiba longsor begitu saja, jelas Kapolsek Kemalang AKP Suharto saat dihubungi melalui sambungan telepon. Suharto menjelaskan, evakuasi baru bisa dilakukan beberapa jam setelah kejadian karena harus dengan bantuan alat berat. Mengingat seluruh bagian truk tertimbun material yang longsor. Evakuasi terhadap truk dan korban baru selesai dilakukan pada pukul 12.30. Dalam proses evakuasi, kami melibatkan 1 alat berat. Baru bisa masuk sampai ke lokasi kejadian sekira pukul 9 itu karena medannya berat, tambahnya. Kondisi truk usai tertimbun longsor tebing setinggi 80 meter di bantaran Kali Woro, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. Camat Kemalang Joko Krismanto membenarkan ada kejadian longsor di bantaran Kali Woro. Saat proses evakuasi terhadap truk dan korban memang sempat terkendala alat dan medan. Jadi truknya itu benar-benar tidak terlihat karena tertimbun material. Untuk proses evakuasi dari pukul 9 sampai pukul 11 baru terlihat bagian belakang truknya, ucapnya. Dia juga memastikan yang menjadi korban dari peristiwa longsor itu hanya 2 pengemudi truk saja. Sedangkan untuk penambang manual saat kejadian tidak ada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten Nur Cahyono Suharto kepada Jawa Pos Radar Solo mengungkapkan, sebelum kejadian tidak ada informasi jika daerah di Kali Woro tersebut diguyur hujan. Meski begitu, siang sempat diguyur hujan cukup deras di lokasi kejadian.
Saya mengimbau kepada para penambang manual dan pengemudi truk pasir lewat area penambangan untuk memperhatikan wilayah sekitar. Karena pasir apabila digali punya risiko longsor sewaktu-waktu. Karena itu perlu diperhatikan apakah wilayah sekitar mudah longsor, ucapnya. Dia juga meminta para penambang manual dan pengemudi truk pasir untuk memperhatikan cuaca apabila terjadi hujan deras. Mengingat potensinya tidak hanya longsor saja tetapi juga banjir lahar hujan. Karena itu perlu dikoordinasikan dengan relawan di desa setempat. Harapannya bisa memberikan peringatan melalui radio maupun handphone. Perlu juga memperhatikan sinyal dari aktivitas Gunung Merapi juga perlu diwaspadai. Ini dilakukan demi kesiapsiagaan dan keselamatan bersama, ujar dia. Tebing longsor menimbun 2 truk di lokasi tambang pasir tradisional Kaliworo, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, pagi tadi. 2 orang tewas dalam peristiwa itu. Proses evakuasi korban menggunakan alat berat memakan waktu sekitar 4 jam. Evakuasi dilakukan polisi, relawan, dan masyarakat menggunakan alat berat. Jika evakuasi manual butuh waktu lama, kata Kapolsek Kemalang AKP Suharto kepada Detik Jateng, siang. Dijelaskan Suharto, lokasi longsor itu merupakan alur sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Tebing yang longsor tingginya sekitar 75 meter di atas sungai. 2 truk itu tertimbun saat melintas di bawahnya. Suharto mengatakan, evakuasi truk dan sopir itu dilakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun pengerahan alat berat baru mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat kita lakukan evakuasi dan baru selesai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Total sekitar 4 jam baru bisa dilakukan, ujar Suharto. Menurut Suharto, Polsek dan instansi lain yang terkait sudah sering mengimbau masyarakat agar mewaspadai longsor. Kita sudah sering patroli, memberikan imbauan ke masyarakat. Tebing bisa rawan longsor, tapi kadang masyarakat belum memahami bahayanya, nekat berangkat jam 6 waktu Indonesia Barat, kata Suharto. Sebelumnya, Babin Kamtipmas Desa Balerante Aibtu Anton Prabowo menjelaskan 2 truk tersebut sedang melintas di bawah tebing saat terjadi longsor.